Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan terhindar dari segala macam penyakit. Nah, melanjutkan materi kita mengenai hakikat fisika, kita berikutnya akan mempelajari tentang metode ilmiah. Sebelumnya kita harus paham dulu apa itu metode ilmiah. Metode ilmiah adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan dapat disebut menjadi ilmu dan dapat dikatakan ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Artinya, pengetahuan sesuai dengan objeknya atau didukung oleh fakta empiris. Kemudian yang kedua, metodik. Artinya, pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Kemudian yang ketiga, sistematik. Pengetahuan itu disusun dalam suatu sistem yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menjelaskan, sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Kemudian yang terakhir, berlaku umum. Artinya, pengetahuan itu tidak hanya diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara eksperimen yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Ada 7 langkah operasional metode ilmiah. Langkah yang pertama yaitu melakukan pengamatan atau observasi. Langkah awal yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian adalah melakukan pengamatan atau observasi untuk menemukan masalah melalui pengamatan kuantitatif atau kualitatif. Contoh, air sebagai zat cair merupakan salah satu sumber pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik yang karakteristiknya perlu diketahui agar tepat guna. Kemudian yang kedua, merumuskan masalah. Masalah merupakan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, atau bagaimana tentang objek yang diteliti yang jelas batas-batasnya, serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Contoh, bagaimana hubungan antara suhu zat cair dengan lama pemanasan zat cair tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mengumpulkan data atau informasi. Informasi atau data dapat diperoleh dari literatur, buku, atau informasi yang ada di internet yang sesuai dan mendukung teori dalam penelitian. Contohnya, zat cair dapat menyerap kalor secara spesifik bergantung dari jenis dan susunan partikelnya. Kemudian yang keempat, membuat hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara tentang masalah yang diselidiki. Jika setelah diuji hipotesis tidak diterima, artinya setelah diuji hipotesis ternyata tidak diterima, kita harus mengubah hipotesis tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Contoh, semakin lama dilakukan pemanasan, semakin tinggi kenaikan suhu dari zat cair. Itu adalah contoh dari hipotesis. Kemudian yang kelima, melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan atau eksperimen dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Percobaan biasanya dilakukan berulang kali, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Ada 3 jenis variabel yang perlu diperhatikan pada suatu percobaan. Meliputi yang pertama yaitu variabel bebas, yaitu variabel yang dapat diubah atau bersifat bebas. Kemudian yang kedua, variabel terikat, yaitu variabel yang diteliti dan perubahannya bergantung pada variabel bebas. Dan yang terakhir adalah variabel kontrol, yaitu variabel yang selama percobaan dipertahankan tetap atau dijaga konstan. Kemudian langkah keenam, menganalisis data. Analisis data merupakan pekerjaan yang cukup rumit. Data dapat disajikan di dalam tabel, matriks, atau grafik. Kemudian data yang diperoleh dapat dianalisis secara statistik dan non-statistik. Tampilan data juga beragam, dapat berupa grafik batang, pie, histogram,
gambar, maupun skema. Dan yang terakhir dari operasional metode ilmiah adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan penilaian apakah dalam sebuah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Apabila dalam proses pengujian terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis itu diterima. Sebaliknya, jika dalam proses pengujian tidak terdapat cukup fakta yang mendukung hipotesis, maka hipotesis itu ditolak. Hipotesis yang diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah, sebab telah memenuhi syarat keilmuan, yakni mempunyai kerangka penjelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya dan telah teruji kebenarannya. Pengertian kebenaran di sini harus ditafsirkan secara pragmatis. Artinya bahwa sampai saat ini belum terdapat fakta yang menyatakan sebaliknya. Jadi itulah 7 langkah operasional metode ilmiah. Semoga anak-anak bisa paham penjelasan yang telah Ibu berikan. Jadi dalam video ini kita sudah mempelajari mengenai apa saja syarat-syarat agar ilmu dapat dikatakan ilmiah. Ada 4, yaitu objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum. Kemudian 7 operasional metode ilmiah yang harus kita ingat, yang harus kita ikuti step by step, dan tidak boleh ada yang tertinggal. Itu saja dari Ibu. Terima kasih atas atensi Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.